share screen sebelumnya. Kalau sebenarnya kalau sebenarnya karena mau ngutang sama aku, kau udah mau ngasih kalau nanti kalau mau punya member. Baik, apa sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bang. Ya, pada pagi siang hari ini kami dari kelompok 11 akan membagikan hasil presentasi kami, di mana pada hari ini kami akan membahas tentang prinsip-prinsip desain pesan, auditorial dan oral atau penerapan prinsip desain pesan dalam media audio. Penyaji pada hari ini Ibu Mihani beserta dengan saya dan ya Bu. Akan dimulai dari penyaji pertama yaitu Ibu Mihani. Silakan Ibu Mihani. Terima kasih atas waktunya Pak Kris. Jadi teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi tentang penerapan prinsip desain pesan. Sebelum spesial nanti khususnya ke media, ini menurut Susanti prinsip desain itu merupakan cara penyampaian yang sesuai dengan konsep teknologi pendidikan dan pembelajaran. Nah, ini hakikatnya bagaimana caranya kita menyampaikan pesan kepada siswa yang disampaikan oleh narasumber, yaitu guru, dengan menggunakan alat atau teknik lingkungan tertentu. So, ini kalau ada tentang prinsip desain pembelajaran menurut Abdullah, dalam bukunya Purba tahun 2021 ini, pembelajaran itu merupakan situasi yang komunikasi aktif ya antara pendidik dan peserta didik. Mungkin dulunya itu pembelajaran itu satu arah, namun di sini mereka menegaskan bahwa komunikatif. Jadi harus ada komunikasi antara peserta didik dan pendidik itu sendiri. Nah, perencanaan pembelajaran itu bagaimana kita merencanakan pembelajaran, bagaimana kita memberikan mekanisme pembelajaran dengan pola pendekatannya dan strateginya. Dan ini dengan memanfaatkan dukungan media tertentu yang disusun sedemikian rupa gitu. Nah, di sini terlihat ada kurikulum, ada pengajar di mana langsung ke pelajar dan ada melalui media langsung ke pengajar. Jadi ini pola pembelajaran menurut Abdullah. Ada komunikasi, situasi komunikatif aktif di sini. Nah, sekarang kita akan memprediksi tentang media audio. Jadi berdasarkan media audio ini dipilih ya berdasarkan kenyataan di lapangan. Jadi dalam buku Simermata ini konsep belajar itu pada dasarnya untuk mengkonstruksi lingkungan. Nah, seringkali kita jumpai bahwa kebiasaan bercerita secara lisan itu lebih diminati dibandingkan dengan membaca sendiri gitu. Pada akhirnya pemanfaatan media audio ini yang berupa rekaman dapat dijadikan media dalam pembelajaran. Ini awal bagaimana media audio itu dipakai dalam pembelajaran, karena manusia itu sendiri sebenarnya masyarakat itu lebih berminat untuk mendengarkan dibandingkan membaca secara tertulis. Nah, audio ini merupakan pembelajaran yang merupakan ada suara-suara gitu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Itu direkam dengan menggunakan alat perekam, kemudian hasilnya diperdengarkan kembali dengan siswa menggunakan alat pemutar. Alat pemutar ini berupa radio tape, CD player, DVD player, MP3 player, iPod. Namun sekarang lebih banyak ya variasinya. Bukan hanya ini saja. Digital pun sekarang sudah ada dengan mudahnya kita dapatkan. Nah, menurut Sanjaya, media atau bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif ini merupakan media audio. Nah, ini merupakan dapat merangsang pikiran atau perasaan pendengar sehingga terjadi proses belajar. Nah, ini juga cocok untuk
jika pembelajaran itu ingin bersifat kognitif gitu, berupa data dan fakta, yang mungkin berupa konsep atau tujuan yang berhubungan dengan sikap, ini bisa diberikan di media audio itu sendiri. Jenis audio itu termasuk latar belakang, itu musik, rekaman suara, gitu. Agar media pembelajaran audio ini berfungsi sebagai sarana yang mampu menyampaikan pesan sehingga peserta didik dapat memahami isi pesan yang disampaikan oleh pendidik. Dan sekarang tipenya itu banyak sekali untuk media audionya. Nah, untuk perencanaan pembuatan prototipe media audio digunakan pola perencanaan. Yang pertama itu menentukan metode penyampaian atau isi materi pelajaran, misalnya apakah kita ingin memberikan diskusi di media audio itu, dialog, dokumentasi, atau yang lainnya. Dan menentukan para pelaku. Para pelaku di sini siapa sih yang akan memberikan suara. Dan terus menentukan waktu siaran, durasi siaran atau lama siaran. Ada yang sangat singkat dan ada yang sangat lambat. Ketika kita membicarakan tentang dialog mungkin akan lebih lama ya. Terus membuat naskah media audio. Media audio ini mungkin bisa dipakai spontan seperti podcast, tapi lebih banyak jika diberikan skrip, jadi lebih terarah media audio tersebut, terutama untuk media audio untuk pendidikan gitu, jadi harus bernaskah, beralur agar lebih sistematik. Menurut Susanti, berbagai macam audio ini yang dapat kita ketahui, di antara yang pertama itu laboratorium bahasa. Banyak mungkin laboratorium bahasa ini lebih cocok menunjang pembelajaran bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa lainnya. Karena di layar itu akan memberikan seperti contoh video atau gambar, nantinya di headphone itu akan ada percakapan seperti itu. Jadi ini akan menunjang proses belajar mengajar. Yang kedua itu radio. Nah, radio ini ada dua tipe. Yang pertama itu fungsi temporal dan spasial. Kalau temporal itu memungkinkan pesan yang disampaikan secara instan dan relatif singkat. Tapi kalau yang spasial itu disampaikan secara luas dan melintas batas-batas wilayahnya. Ini memungkinkan terciptanya komunitas yang luas dan beragam antar wilayah yang jauh ya. Jadi kalau fungsi temporal ini lebih singkat dan jangkauannya lebih sempit. Nah, kalau di sini terdapat ini perkampita magnetik. Ini perkampita magnetik saya pun belum pernah melihatnya sih, mungkin ada teman-teman yang pernah melihatnya. Jadi di sini itu caranya merekam suara atau materi pelajaran dan lalu menyampaikannya ke pendidik. Tapi ini udah tergantikan ya temuannya sekarang yang lebih baru dan lebih canggih. Bahkan dengan HP sendiri pun kita bisa menggunakan atau merekam media audio. Untuk penyerapan informasi pesan pembelajaran, Pak Christian akan menyampaikan untuk bahan diskusinya. Dipersilakan untuk waktu dan tempat, Pak. Mohon maaf, saya melanjutkan. Jadi penyerapan informasi pesan pembelajaran menurut Sustanti dan Darmawan, media audio berkaitan dengan indera pendengaran, sementara kemampuan indera pendengaran menyerap informasi sangatlah terbatas. Oleh karena itu, pengembangan sajian program audio harus diperhatikan. Urutan atau penyajian materi atau alutsista dalam setiap program audio harus mudah dipahami atau dimengerti. Nah, penyajian materi dalam program audio harus logis dan sistematis, komunikatif serta interaktif. Nah, tidak kaku serta menarik, sehingga siswa mudah memahaminya. Penyerapan informasi pesan pembelajaran juga menurut Kustandi itu ada bentuknya. Nah, bentuk-bentuk penyajian program audio yang biasa dipakai atau dilakukan dalam menulis naskah atau skrip program audio biasanya itu melalui uraian atau ceramah, berita, laporan dialog, dan monolog.
serta wawancara, diskusi, feature, majalah udara, sandiwara, atau drama. Nah, menurut Azhar, hubungan media audio dengan pengembangan keterampilan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Nah, keterampilan yang dia capai dengan penggunaan media audio itu meliputi pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian, mengikuti pengarahan, melatih daya analisis, menentukan arti dan konteks, memilah-milah informasi atau gagasan yang relevan, yang tidak relevan, dan merangkum serta mengemukakan kembali atau mengingat-ingat kembali informasi. Nah, berikut adalah beberapa manfaat audio pembelajaran. Yang pertama, membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan proses pembelajaran bagi guru. Menarik perhatian siswa lebih besar. Mendapat membangkitkan dunia teori dan dengan realitanya. Pengajaran musik literasi dan kegiatan dokumentasi, pengajaran bahasa asing baik secara audio ataupun audio visual, pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Nah, paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan dapat meningkatkan gairah belajar pada siswa serta memudahkan siswa dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Pesan pembelajaran yang diterima siswa itu juga tidak abstrak lagi, yaitu dengan menggunakan media agar pembelajaran yang disampaikan menjadi konkret dan sesuai dengan realita seperti yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Semua panca indera yang dimiliki siswa, baik itu indera penglihatan, pendengaran, peraba, dan lain-lain, diharapkan bisa ikut aktif ketika dalam sebuah pembelajaran media. Nah, media audio ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Daryanto 2010 mengatakan ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam media audio. Yang pertama adalah kita bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan hanya sedikit. Ya, apalagi kalau kita menggunakan teknologi yang sekarang tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Medianya mudah dibawa dan dipindahkan. Materinya dapat diputar kembali. Nah, biasanya kalau audio yang bisa kita putar melalui smart gadget kita itu lebih mudah. Dapat memasang keaktifan peserta didik dan mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Yang kelima itu tersedia di mana-mana. Yang keenam itu bisa diduplikat. Nah, yang ketujuh menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pembelajaran. Misalnya peserta didik yang punya kemampuan baca terbatas bisa menggunakan media audio untuk membantu. Yang kedelapan, informasi update. Yang kesembilan, akses mudah dan banyak serta gratis. Yang kesepuluh, ideal untuk mengajarkan bahasa asing. Yang 11 juga tahan kerusakan. Nah, kekurangannya, ada pun beberapa kekurangan yang menurut Daryanto juga adalah media ini bersifat abstrak. Karena hanya berupa suara saja, maka butuh bantuan hal-hal tertentu. Tidak dapat diterapkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus, seperti tunarungu. Memperhatikan hak cipta. Tidak membantu perhatian karena kemungkinan perhatian peserta didik bisa terpecah dengan panca indera lainnya. Sifatnya hanya satu arah dan penyajiannya hanya mengandalkan satu panca indera saja. Nah, dalam pembelajaran tidak ada media yang sempurna untuk dijadikan sumber belajar satu-satunya. Setiap media pembelajaran memiliki kelebihan dan keterbatasan. Demikian pula halnya media audio. Media audio yang dimanfaatkan dalam pembelajaran memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Nah, untuk kesimpulannya, media audio merujuk pada segala materi yang mengandung pesan auditory yang dapat merangsang pikiran dan perasaan pendengar yang mengarah pada proses pembelajaran. Contoh media audio termasuk rekaman kuliah, diskusi, dan jenis materi auditory yang lainnya yang bisa diputar kembali kepada siswa melalui perangkat seperti radio, pemutar CD, pemutar MP3, dan lain-lain. Nah, penggunaan media audio dalam pembelajaran memiliki beberapa keuntungan. Pertama, dapat membantu membuat proses pembelajaran lebih menarik dan kurang membosankan.
Media audio juga dapat berguna bagi siswa yang kesulitan dalam membaca atau memiliki gangguan penglihatan. Nah, selain itu, media audio dapat digunakan untuk mendukung pengembangan keterampilan mendengarkan, seperti fokus dan mempertahankan perhatian, menganalisis informasi, dan merangkum informasi. Media audio juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang sulit diungkapkan melalui teks seperti nada, suara atau intonasi, dan isyarat nonverbal lainnya. Dan sekian presentasi dari kelompok 11 untuk materi ini. Jika memang ada yang ada salah-salah kata dari penyampaian kami mohon dimaafkan, dan jika memang ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kembali. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas. Ya, terima kasih Pak Christian dan juga Mbak Hani.